yuk yuk. Aku, kamu, dan kita semua bangga jadi anak Indonesia. Giat belajar, riang gembira, cerdaskan bangsa. SMP Negeri 4 kembali mencanangkan mengenai literasi, di mana setelah pandemi banyak siswa sekarang tidak memperdulikan lagi mengenai membaca buku. Sudah terlebih banyak mereka hanya membaca melalui handphone, sehingga miris perasaan kita melihat anak-anak. Jadi sekarang ini kembali literasi, membaca terlebih dahulu sebelum masuk sekolah, sebelum masuk pembelajaran. SMP Negeri 4 kembali mengadakan literasi. Harapan kami di mana anak-anak kami nantinya gemar membaca buku, karena membaca buku itu adalah ilmu dari segalanya. Seperti yang dikatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Jadi besar harapan saya SMP Negeri 4 Ciborong-Borong siap untuk menghadapi dunia pendidikan yang semakin banyak tantangan, menjadi siswa yang sangat minat belajar, minat untuk membaca. Melalui program ini, siswa SMP Negeri 4 semakin jaya dan semakin pintar ke depannya, berdasarkan membaca buku yang lebih banyak. Sekian. Indonesia, giat belajar, riang gembira, cerdaskan bangsa dengan gemar membaca. Oh, oh. Ayo kita membaca. Aku, kamu, dan kita semua masa depan untuk Ibu Pertiwi. Bergandeng tangan, seiring sejalan, ikut berbakti dengan gemar membaca. Dapat citamu, wujudkan semua mimpimu. Mau jadi dokter yang rajin membaca, mau jadi pilot yang tekun membaca, mau jadi guru yang selalu membaca. Mulailah dengan gemar membaca, mau jadi presiden yang rajin membaca, jadi arsitek yang tekun membaca, jadi pengusaha yang selalu membaca. Semua akan tercapai dengan gemar membaca. Tuntutlah ilmu agar hidup bahagia, sejahtera masa depan kita. Yakinkan hatimu, sertakan doamu. Ayo mulailah dengan gemar membaca. Dapat citamu. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membudayakan literasi. Dalam waktu 20 menit, kita literasi dulu. Oke, siapa yang sudah bisa membawakan ke depan? Ayo. Siapa yang sudah siap menceritakan ke depan? Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Beatrice Lestari Sihombing. Di depan sini saya akan menceritakan sebuah dongeng dari buku yang berjudul Dongeng Anak-anak Sedunia. Di dalam buku ini terdapat 22 judul. Salah satu judul yang akan saya ceritakan kepada kalian adalah yang berjudul Putri Sejati. Di sebuah kerajaan besar ada seorang pangeran yang tampan. Seharusnya ia sudah beristri, namun ia tak kunjung mendapatkan gadis yang cocok untuk dirinya. Ia berkata kepada raja dan ratu, "Istriku harus seorang putri sejati, itulah syarat utamanya." Maka hari itu juga pangeran pergi untuk mencari putri sejati. Bertahun-tahun ia mencari seorang putri sejati. Setiap ia melihat puri, ia singgah untuk melihat apakah di dalamnya ada seorang putri sejati. Di dalam pengembaraannya, ia selalu bertemu
ia banyak bertemu dengan putri yang cantik dan pandai. Namun, ia tidak yakin apakah mereka putri sejati yang asli. Dengan rasa sedih, pangeran pun pulang ke kerajaannya bersama raja dan ratu. Pada suatu malam terjadi badai besar yang membuat petir menggelegar sangat kuat, membuat para pelayan takut. Namun, di tengah hujan yang sangat deras, ada seseorang mengetuk pintu. Karena pelayan takut, maka raja sendirilah yang membukakan pintu. Mereka sangat terkejut saat pintu terbuka. Mereka melihat seorang gadis yang sangat cantik. Pangeran pun terpesona melihat putri tersebut. Lalu raja berkata, "Hei, cepatlah masuk. Di sini sangat dingin." Nah, putri tersebut basah kuyup dari atas kepala sampai bawah kaki. Lalu putri itu membungkuk. Sang raja adalah putri sejati. Namun ratu berpikir, "Aku harus mengujinya dulu, apakah dia benar putri sejati atau tidak." Lalu putri tersebut diberikan pakaian yang kering dan disediakan pula kasur. Namun di bawah kasur tersebut, ratu meletakkan 1 biji kacang kapri. Lalu ratu berkata, "Silahkan tidur anakku, semoga mimpi indah." Keesokan paginya, pagi-pagi sekali, ratu datang untuk menemui putri tersebut. Ternyata putri itu sudah bangun dan duduk di atas ranjangnya. Lalu ratu berkata, "Anakku, apakah tidurmu lelap?" Lalu putri berkata, "Maaf ratu, namun sepertinya saya tidak dapat sama sekali tidur. Seperti ada yang mengganjal di bawah tumpukan kasurku." Lalu pangeran berkata, "Sudah kuduga dari awal, dia memang benaran putri sejati." Lalu pangeran melamar sang putri. "Putriku yang sangat cantik, apakah kamu ingin menjadi istriku?" Lalu putri mengangguk malu. "Iya, aku mau." Lalu mereka menikah dan hidup bahagia di puri tua tersebut. Terima kasih. Salam literasi. Yes. Oke, terima kasih kepada temanmu yang sudah menyampaikan cerita Putri Sejati. Halo teman-teman, nama saya Andre Samuel Hutasoi. Saya membaca buku tentang 101 misteri dunia yang belum terkuak. Sekarang saya akan mengangkat sebuah cerita tentang misteri kematian Marilyn Monroe. Marilyn Monroe merupakan seorang aktris dan penyanyi terkenal yang dulunya sangat dikagumi masyarakat saat ia masih meraih kesuksesannya. Namun di balik itu, ia diduga memiliki suatu permasalahan yang sangat rumit sehingga ia ditemukan meninggal di dalam rumahnya. Kematian Marilyn Monroe dikatakan bunuh diri karena overdosis meminum pil tidur. Namun ada teori lain yang mengatakan bahwa Marilyn Monroe dibunuh karena memiliki keterlibatan dengan Presiden AS John F. Kennedy. Hingga sampai sekarang belum jelas kematian dari Marilyn Monroe, apakah dia bunuh diri dan dibunuh. Jadi pesan yang saya dapatkan setelah membaca misteri kematian Marilyn Monroe adalah apabila kita memiliki sebuah masalah maupun masalah itu sangat rumit, janganlah mengambil sebuah tindakan yang sangat fatal seperti bunuh diri, karena tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Jadi apabila kita memiliki sebuah masalah, carilah solusinya terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Indah Marina Kuba, kelas 91 SMP Negeri 4 Ciborong-Borong. Hari ini saya ingin memaparkan bagaimana cara hidup sehat. Yang pertama, keramaslah. Kita harus keramas minimal 2 kali dalam seminggu. Jika tidak, rambut kita bisa menjadi lepek, bau, tidak terurus, dan kita juga bisa menjadi sakit kepala. Yang kedua, mandilah. Minimal dalam 1 hari kita harus mandi 2 kali. Tapi kita juga mandinya tidak boleh terburu-buru dan harus bersih. Bagaimana cara mandi yang bersih? Yang pertama, gosok badanmu dengan lembut. Jangan lupa untuk menggunakan sabun. Yang kedua, jangan lupa untuk membersihkan bagian tubuh yang tersembunyi. Kemudian, bilas tubuhmu sampai bersih. Ketiga, potong kukumu.
kita harus memotong kuku secara rutin. Dan jangan membiarkan kuku kita sampai panjang dan kotor. Jika tidak, kita juga bisa melukai diri kita sendiri tanpa disengaja. Kita juga bisa memakan bakteri yang ada dalam kuku kita. Keempat, cuci tanganmu. Sebelum makan, alangkah baiknya kita harus mencuci tangan. Tapi bagaimana cara mencuci tangan dengan bersih? Yang pertama, basahi tanganmu. Kemudian, cuci tanganmu sampai bersih selama 20 detik. Kemudian, bilas tanganmu menggunakan air sampai bersih dan jangan lupa untuk mengeringkannya menggunakan kain. Kelima, gosok gigimu. Kita harus menggosok gigi sehari 2 kali, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Bagaimana cara menggosok gigi dengan bersih dan teratur? Yang pertama, gunakanlah sikat yang bersih. Kedua, oleskan pasta gigi. Dan yang ketiga, gosoklah gigimu sampai bersih. Jangan lupa untuk berkumur-kumur. Demikianlah paparan saya bagaimana cara hidup sehat. Semoga paparan saya hari ini dapat berguna untuk teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Salam literasi. Kamu dan kita semua, masa depan untuk Ibu Pertiwi. Bergandeng tangan, seiring sejalan, ikut berbakti dengan gemar membaca Gapai Cintamu. Untuk peserta lomba literasi yang sudah memenangkan lomba literasi tingkat sekolah, dan hari ini Ibu Kepala Sekolah akan memberikan hadiah bagi yang sudah memenangkan. Nah, untuk itu anak didik kami sebagai peserta nomor 1 yang memenangkan lomba literasi, kami undang untuk maju ke depan menerima hadiah dari Ibu Kepala Sekolah. Petri, silakan maju.